Perkenalkan, saya Ali Ishak, saya founder dari aplikasi Almas atau Berkreasi Multitech. Malam hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir masa depan siswa dengan analisis Triasek dengan pemanfaatan aplikasi Minat Karir Almas. Jadi selain kita belajar konsep dan teori, kita juga nanti akan langsung praktek ya, bagaimana kita memetakan karir siswa kita, mempersiapkan mereka, merencanakan karir mereka dengan konsep Reasik ya, melalui aplikasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki bagian teknis, kita akan feedback atau review sekilas tentang tantangan dunia kerja. Ya, tantangan apa sih yang ada di dunia kerja dan kemudian apa yang ada di dunia pendidikan? Apakah mereka sinkron atau ternyata kita sekolah, setelah lulus kita kaget ya, ternyata dunia kerja tidak sama dengan dunia, yang ada di sekolah. Apakah seperti itu? Baik, kita lihat dulu tantangan yang terjadi di dunia kerja yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Ini Bapak Ibu, viral, yang lagi viral ya, ini kasus sekarang, ini tanggal 26 ya, berita tadi siang. Jadi ada perusahaan namanya perusahaan tekstil, Street Tech ya, yang ada di Jawa Tengah. Ini pilot dan terancam 50.000 karyawannya ini terancam PHK ya Bapak Ibu. Ini bayangkan ini satu perusahaan ya, seperti itu. Kemudian ini menurut data Kemenaker ya, hampir 46.000 di PHK ini sejak Januari ya 2024. Menurut ya ini lagi terjadi gelombang PHK besar-besaran karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini lagi kalah ya atau pilot seperti itu. Dan ini berita agak lama tentang perusahaan-perusahaan startup atau teknologi ya yang ada di Indonesia, yaitu ada Shopee, GoTo ini Gojek dan Tokopedia, ini melakukan PHK jumlahnya juga ribuan ya Bapak Ibu. Dan hasil risetnya eee, Shopee, Tokopedia, Ruang Guru PHK total 7.700 ya. Nih, bayangkan sekali PHK 7.000. Sedangkan coba kita bayangkan saja rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita saja, paling ya 100, 150 orang dan ini jumlahnya 7.000 Bapak Ibu. Bandingkan lagi dengan tadi ya, perusahaan Sritek yang sampai 50.000 karyawannya. Nah, kemudian setelah lihat data-data PHK, kita lihat data-data calon pendaftar CPNS Bapak Ibu. Ini tahun 2023 saja, ini yang daftar hampir setengah juta orang ya Bapak Ibu untuk nyalon jadi ikut daftar jadi CPNS ya di Indonesia saja ya seperti itu. Artinya banyak yang di PHK, kemudian banyak yang mau nyalon PNS ya. Ini dinamika yang ada di dunia kerja ya seperti. Nah, kemudian, pertanyaannya ini kenapa ya, banyak sekali PHK di industri terutama di era teknologi, kalau yang, tekstil itu sudah mulai kalah ya, perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia ini sudah banyak pilot, ini mungkin gara-gara salah satunya memang adanya tantangan ya, tantangan perubahan zaman, di mana banyak juga barang-barang dari Cina masuk ke Indonesia dengan harga yang miring. Dan murah, ya itu yang bikin perusahaan kita banyak yang tumbang ya, seperti itu. Makanya pemerintah, memberikan regulasi mempersulit impor ya, seperti itu. Untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini tantangan juga Bapak Ibu, eee, di luar negeri juga sama, terutama perusahaan teknologi, ini BT ya, ini BT mirip Telkom ya kalau di Inggris. Ini sekali PHK, ini 55.000 orang Bapak Ibu. Bayangkan, yang bikin, ini berdarah-darah di hati kita ya, jadi mereka di-PHK itu digantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Bayangkan jadi bagaimana kehidupan manusia di era mendatang setelah kemunculan AI dan ini impact-nya sangat besar ya, PHK-nya ini satu perusahaan sampai 55.000 orang yang di-PHK. Nah kemudian,
ini juga kita lihat ya penyebab Goto, Shopee, dan Startup RI PHK ribuan orang ini karena perubahan ekonomi global ya. Jadi pengaruh dari ekonomi global jika terjadi penurunan juga terjadi penurunan daya beli juga di Indonesia. Jadi pengaruh dari secara umum ya, secara global kemudian akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama yang teknologi seperti itu. Baik, sebentar kami hapus dulu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat review sekilas tadi tentang tantangan di dunia kerja, sekarang kita hubungkan ya, bagaimana tantangan dunia pendidikan jika dihubungkan dengan dunia kerja. Ya, ternyata kalau kita lihat siswa-siswa kita ini ada tantangannya ya, masalah-masalah ya, mungkin masalah terkait sama eh, pendidikan kita ya. Yang pertama ini siswa tidak percaya diri untuk mengatakan cita-citanya atau karir masa depannya mau jadi apa ya. "Oh, mau jadi apa, Nak?" Jadi siswa akan menjawab bingung ya, toleh-toleh dulu kanan kiri lihat temannya, bilang, "Jadi dokter," ya jadi dokter ya. Padahal anaknya tidak bagus di bidang biologi misalkan ya. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja, mereka tidak percaya diri dengan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ini siswa tidak memiliki passion ya atau semangat, dengan dunia kerja di masa depan. Mereka taunya, ya udah saya di sekolah, sekolah aja, masalah nanti mau jadi apa urusan belakang ya. Jadi ini yang bisa menjadikan, pengangguran terselubung ya. Menjadi, pelajar itu sebenarnya menjadi pengangguran terselubung ya, kalau memang, tidak memiliki passion dengan dunia karir masa depannya, seperti itu. Kemudian siswa juga kesulitan untuk membuat rencana karir sesuai dengan kepribadiannya. Ternyata, karir itu ada kepribadiannya Bapak Ibu ya. Jadi, karir yang cocok itu sesuai dengan kepribadian itu apa? Itu ada ya menggunakan konsep Riasek yang tadi sudah dijelaskan oleh, Bapak Dr. Rojabi ya. Dan, itu diperlukan juga rencana karir di masa depan ya, bukan hanya sekedar mengikuti alur kehidupan saja ya. Karir juga perlu direncanakan, agar sesuai dengan kepribadian kita sehingga kita tidak merasa salah jurusan, salah pekerjaan, salah posisi ya, seperti itu. Dan ini yang paling penting ya, jangan sampai salah jurusan, pastikan siswa kita yang dari SMP ke SMA atau SMK mereka masuk salah jurusan, nanti ruwet ya, sekolahnya nggak semangat, tambah stres seperti itu, apalagi yang sampai kuliah. Banyak juga kasus-kasus, orang kuliah di kampus A, jurusan A, ternyata nggak cocok, dia pindah ke jurusan B, nggak cocok lagi, pindah lagi, sampai 10 tahun belum lulus S1, itu banyak terjadi ya Bapak. Kenapa? Karena itu salah jurusan ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu pertanyaan dasarnya ini seberapa pentingkah, sekolah, dalam hal ini guru konselor atau guru BK ya, pentingkah membantu siswa merencanakan karir masa depan sesuai dengan kepribadian siswa ya? Ya pasti jawabannya sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Nah, ini adalah tugas sekolah sebenarnya ya, yang diwakili oleh guru BK atau wali kelas kalau nggak ada guru BK ya. Nah, eee, yaitu melakukan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga yang terakhir ini bimbingan karir, Bapak Ibu. Ini pastikan ada semuanya ya di sekolah kita. Jika ada siswa punya masalah pribadi ya dilakukan bimbingan pribadi, konseling pribadi. Masalah sosial, ada bimbingan sosialnya, masalah belajar, dan yang terakhir jika ada masalah karir, ini sekolah harus siap ya membantu siswa merencanakan karir di masa depannya, seperti itu. Tugas guru itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, pasti bisa ya. Nah, jadi, bimbingan karir ini adalah proses untuk membantu siswa untuk mengerti dan menerima tentang gambaran kepribadiannya
dihubungkan dengan gambaran dunia kerja di luar dirinya. Jadi ini proses untuk membantu siswa untuk menghubungkan gambaran diri dengan realitas dunia kerja itu seperti apa, dan nanti kita lulus sekolah itu tidak kaget, intinya seperti itu ya. Yaitu mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu yang pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan membina karir dalam bidang tersebut. Jadi jangan sampai kita sekolah belajar A, B, C, D, ternyata setelah lulus, oh dunia kerja itu F, G, H, I, J, K, ya tidak sama dengan apa yang kita pelajari, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, pastikan, ada bimbingan karir, itu hak mereka ya. Jadi mereka sudah siap setelah lulus sekolah, sudah siap berkarir di masa depan dengan perencanaan yang sudah matang yang dibantu oleh sekolah. Nah, untuk itu, kita memerlukan deteksi kepribadian karir siswa dengan konsep RIASEC ya. Apa sih RIASEC itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rojabi. Kita samakan saja persepsinya. Jadi RIASEC ini adalah singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional ya. Jadi konsep ini adalah konsep teori oleh John Lewis Holland dalam mengklasifikasikan tipe kepribadian berdasarkan minat dan bakat dalam berbagai jenis pekerjaannya seperti itu. Jadi ini, ada pakarnya ya Bapak Ibu, bukan kami menciptakan ya, bukan kami buat-buat, tapi ini ada pakarnya yaitu John Lewis Holland, jadi meninggalnya barusan ya 2028. 2008 ya, seorang psikolog ya. Jadi risetnya itu sudah lama, mungkin 50 tahun yang lalu ya, atau 60 tahun yang lalu. Eee, jadi beliaulah yang mengembangkan konsep kepribadian karir, yaitu, dengan konsep riaseknya. Nah, kita bahas sekilas ya. Jadi realistik, jadi nanti akan ada tes, angket, dan nanti jika hasilnya itu adalah realistik, maka karakter kepribadiannya itu yaitu, cenderung menyukai aktivitas fisik, kerja praktis, menggunakan keterampilan mekanis ya. Jadi ini biasanya orang-orang yang suka pekerjaan fisik ya, seperti teknis, mekanis, petani ya, arsitek ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan coba tes di sini, kita akan samakan persepsi kita, tentang, konsep Riasek ini ya. Jadi kalau ketahuan realistik, maka pekerjaannya biasanya itu terkait teknisi ya, terkait sama hands on, pekerjaan yang menggunakan tangan, keterampilan, yaitu menata-nata, merencanakan, seperti itu. Ya seperti arsitek, arsitek pembangunan, arsitek listrik, teknologi ya, kemudian lain-lain ya, seperti itu, teknisi dan atlet. Nah, kemudian yang kedua, ini investigatif, yaitu kepribadian yang memiliki ketertarikan dengan memecahkan masalah yang kompleks melalui pemikiran analitis dan penelitian. Jadi ini pekerjaannya nanti orang yang suka dengan pengumpulan dan analisis data ya, seperti itu. Seperti contohnya ilmuwan, insinyur, peneliti, atau analis data, seperti ya. Nanti kalau hasilnya investigatif. Kemudian yang artistik, jadi ini adalah kepribadian untuk mengekspresikan diri melalui kreativitas dan imajinasi ya. Jadi kecenderungannya ini mereka menemukan kepuasan kerja untuk berkreasi seperti seniman, penulis, desain grafis, atau musisi dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya yang sosial, jadi ini adalah kepribadian karir ya yang suka atau minat dalam membantu orang lain dan berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosial. Jadi ini cenderungnya, mereka puas dengan pekerjaannya apabila terkait dengan perawat ya, mengajar, konseling, guru, atau juga pekerja sosial termasuk juga dokter. Jadi biasanya guru konselor itu, kepribadiannya adalah sosial ya, termasuk guru ya. Kemudian enterprising, jadi ini kepribadian karir, yang memiliki bakat untuk memimpin, mempengaruhi orang lain, dan mengambil resiko dalam mencapai, tujuan ya. Jadi
mereka akan menikmati pekerjaannya itu yang melibatkan kegiatan bisnis, pemasaran, penjualan, ya seperti pengusaha, manajer, atau agen real estate dan marketing ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini konvensional. Ini sebenarnya kebalikan dari, yang realistik tadi ya. Jadi individu karir, kepribadian konvensional ini cenderung suka pekerjaan yang terstruktur, terorganisir, dan memerlukan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang jelas atau SOP ya. Kerjanya harus, sesuai dengan standar ya, seperti itu. Jadi ini mereka cenderung puas dengan pekerjaannya apabila terkait dengan, kegiatan administratif, akuntansi, atau manajer kantor, seperti akuntan, sekretaris, atau pegawai administrasi ya. Kalau di sekolah biasanya staf tata usaha, kemudian karyawan perpustakaan, mereka suka yang menata-nata secara rapi seperti itu ya. Data-data, secara, eee terstruktur dan terorganisir, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kalau konvensional dan, kecenderungannya suka kerja di dalam ruangan. Berbanding terbalik dengan yang, eee, realistik tadi ya, mereka suka dengan pekerjaan tangan, kreativitas, keterampilan, dan suka pekerjaan di luar ruangan. Oke, baik. Nah, untuk itu kita akan memanfaatkan teknologi untuk deteksi karir dengan konsep Riasek. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan yang mau coba, tes ini, kami akan share link-nya yang mau ikut tes minat karir. Ini sebagai gambaran saja ya. Oke, baik, link-nya ada di chat Zoom, bagi yang mau mencoba silakan diklik link angket online. Kita akan menggunakan Google Form, yaitu STTID_tes_MK ya. Kita akan mempelajari nanti, kita analisis secara mendalam tentang konsep Riasek ini, biar ada gambaran. Jadi kita mencoba dulu untuk diri kita sendiri ya, sebelum kita, cobakan kepada siswa kita, seperti itu. Baik, bisa diketik manual di Google Chrome, waktu tesnya ini cuma 5 menit saja ya. Alamatnya STTID_tes_MK ya. Bisa diketik manual atau bisa diklik di chat Zoom yang ada di sini. Jadi kalau kita buka, kira-kira seperti ini. Ini hasil, Google Form-nya ya. Nanti kita akan analisa, secara mendalam dan bagaimana kita akan merencanakan, karir masa depan siswa kita ya, dengan, ikut tes ini. Silakan diisi dulu, yang tidak ada bintangnya untuk identitas diri tidak usah diisi, cukup yang, wajib saja diisi, seperti nama ya, seperti ini, jenis kelamin, WA Facebook atau abaikan saja, lalu, silakan dilanjutkan. Oke, waktunya 5 menit, yang mau ikut silakan diisi, yang tidak juga tidak ada masalah. Silakan, ini untuk simulasi saja ya Bapak Ibu, jumlah soal aslinya itu sekitar 80 ya, ini simulasi aja kita pakai 30, yang 30 seperti itu. Ya, jadi ini tidak perlu mencontek dan tidak perlu mikir, cukup apa yang ada di dalam benak kita atau yang ada di dalam hati kita, kita isi jawab iya atau tidak, seperti itu, ya. Oke, silakan diisi waktunya 5 menit, nanti kita akan lihat ya analisisnya, dan nanti akan kita buatkan perencanaan karir untuk siswa kita ya, setelah kita, mencoba melakukan tes ini dulu. Silakan, link-nya ini ada di chat Zoom atau diketik manual, s.id_tes_MK ya.
Silakan sambil diisi. Ini linknya stdid_strip/mk. Waktunya tinggal 3 menit. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya sambil cerita-cerita ya. Jadi ini adalah tes minat karir melalui konsep Reasek, dan ini biasanya ya diberikan untuk siswa SMP. Jadi mereka merencanakan karir itu lebih baik lebih sejak dini ya. SD juga bisa dilakukan ya, seperti itu. Untuk SMA ini wajib ya. Kenapa? Karena di SMA itu ada program pilih mapel ya, di mana jurusan di SMA itu sudah dihapus. Jadi, eee, sebenarnya untuk menentukan pilih mapel, siswa harus melakukan tes ini sehingga mereka sudah tahu, karirnya apa, ya, kepribadiannya apa. Nah, untuk menentukan, pilih mapel itu, mereka harus mencocokkan, "Oh, kalau saya pengen jadi hakim, maka, mata pelajaran yang saya pilih itu adalah jurusan sosial," ya, seperti sosiologi, ilmu hukum, seperti itu. Kalau saya pengen jadi dokter, maka mata pelajaran, yang saya pilih adalah, eee, ini ya, eksak ya. Jadi biologi, kemudian kimia, dan juga, matematika, seperti itu. Jadi, eee, untuk melakukan pilih mapel, siswa harus memahami dulu rencana karir masa depannya pengen jadi apa, seperti itu. Jadi, eee, tes Riasek ini biasanya digunakan di SMA. Itu akan lebih baik lagi jika sejak SMP, guru sudah mulai memetakan, rencana karir masa depan siswa, seperti itu. Baik, monggo Bapak Ibu sambil diisi ya, itu sekedar informasi saja. Nah, kita lihat sekilas, berapa yang sudah ngisi. Ya, sudah 37 ya dari 100 orang. Ya, nggak apa-apa. Monggo, ini sudah 5 menit, saya kira begitu. Saya akan melanjutkan bagaimana kita akan menganalisis data ini dan membuat rencana karir dengan pemanfaatan aplikasi namanya, aplikasi, Minat Karir Almas ya. Ini aplikasinya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan, berpindah ke bagian teknis ya. Nah, ini adalah aplikasinya, yang masih ngisi angket monggo silakan ya, dilanjutkan saja. Nah, ini aplikasinya ini sebenarnya berbasis Excel ya. Jadi karena berbasis Excel, penggunanya mudah ya, dan nggak perlu instalasi karena portable, nggak perlu diinstal ya, dan ukurannya juga kecil ya, seperti itu. Caranya, cukup klik saja 2 kali. Maka nanti aplikasi ini bisa langsung, dijalankan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini cukup diklik enable content untuk mengaktifkan makronya agar aplikasi, bisa berjalan ya dengan normal. Nah, inilah kurang lebih, tampilan dari aplikasi analisis, minat karir dengan konsep Riasek, dan ini juga untuk perencanaan karir, masa depan siswa secara otomatis ya Bapak Ibu. Baik, Eee, saya coba jelaskan dulu ya, terkait sama aplikasinya. Jadi ini, walaupun ini tombol-tombolnya kompleks, sebenarnya Bapak Ibu cukup melakukan 3 hal saja di aplikasi ini. Yang pertama itu siapkan angket, yang kedua diisi oleh siswa, yang ketiga baru dimasukkan hasil jawaban siswa ke aplikasi. Sisanya nanti analisisnya semuanya otomatis ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu saja. Jadi tombol-tombol ini walaupun kelihatannya banyak, itu sebenarnya simpel ya. Semuanya hanya analisis otomatis saja ya. Itu aja. Jadi cukup siapkan angket, angketnya sudah ada. Yang kedua dibagikan ke siswa lalu diisi oleh siswa. Yang ketiga input data. Itu saja. Sisanya nggak perlu kita pikirkan biar dianalisis oleh aplikasi ini. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah halaman menu utama.
Ini kita akan jelaskan dulu aplikasi. Dan halaman menu utama ini ada tombol-tombol dan di mana tombolnya ini sebenarnya sama dengan tombol yang ada di atas ya. Jadi ini menu utama bisa diakses dari tombol ini. Jadi kalau mau pengaturan dasar ada di sini, ini sama. Ada angket, jadi angketnya juga ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian angketnya di sini ya dan lain-lain ya. Jadi tombol ini sebenarnya sama, tombol yang ada di tengah ini sama dengan tombol yang ada di bagian atas ini Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua di sini ini ada angket versi cetak ya. Kalau tadi angket versi online. Jadi nanti ini sudah disediakan angketnya sekitar 90 ya. Di mana, misalkan sekolah tadi tidak bisa melaksanakan tes secara online, di sini ada alternatifnya, ya tinggal dicetak saja, kemudian dibagikan, di-print ya, dibagikan ke siswa. Itu kita melakukan tes secara, mekanik ya, atau standar tradisional ya. Jadi bisa kita, eee, kasihkan ke siswa dalam bentuk kertas fisik angketnya ini ya. Nah, di angkanya cukup dijawab iya atau tidak, kalau iya cukup kasih V, kalau tidak dikosongi aja, itu aja ya. Jadi, ada banyak cara angket ini, yang pertama, pilihan angket versi cetak, yang kedua angket online yang menggunakan Google Form yang Bapak Ibu, lakukan tadi. Dan nanti walaupun Google Form itu datanya bisa dihubungkan, ke aplikasi ini, bisa disinkronkan. Jadi datanya bisa diambil, ditarik ke dalam aplikasi secara otomatis ya. Oke, jadi angket sudah. Kemudian ini ada angket lanjutan nanti kita bahas nanti ya. Nah ini lanjutan, beda lagi ya, ini angket kedua. Nah jadi, ada angket, kemudian langkah yang kedua dibagikan ke siswa, langkah yang ketiga baru kita lakukan input data di sini. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas bagaimana cara input data ya di aplikasi ini. Untuk data ini ada 2 ya Bapak Ibu, yang pertama adalah data identitas siswa, yang kedua baru data hasil jawaban angket, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang online ini nggak perlu kita ketik semua, otomatis ya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan cara yang offline, menggunakan angket versi cetak, ya, ini alternatif apabila sekolah tidak diizinkan membawa HP atau tidak ada koneksi internet, bisa menggunakan cara, tradisional seperti ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya data, ini ada banyak cara Bapak Ibu untuk mengisi data secara manual. Yang pertama ini eee, cara adat ya, atau cara turun-temurun, yaitu seperti apa? Diketik manual. Ali, Budi, ya seperti itu. Itu aja ya. Ini cara cara standar dulu ya. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu bisa impor dari Dapodik ya. Di sini ada tombol Dapodik ya. Seperti ini. Bapak Ibu anu saja nanti minta apa namanya, dieksporkan file Dapodiknya ke dalam batu Excel. Nanti, dibiarkan saja ya atau di-short, baru, data dari Dapodik itu bisa kita impor seperti ini, langsung masuk ke dalam, aplikasinya, seperti ini. Nah ini. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi untuk data identitas, siswa, seperti itu ya. Nah kemudian, kita pindahkan dulu data ini ke halaman input data dan nanti data ini akan masuk ke, data, input data seperti ini. Dan aplikasi ini bisa langsung mengambil data sampai 2.000 siswa ya sekaligus. Jadi, nggak perlu tesnya per kelas kalau untuk minat karir ini. Nah kemudian, cara yang ketiga, jika jika misalkan kita memiliki absen dalam bentuk Excel seperti ini, jadi kita cukup copy paste aja. Nah, seperti ada Amanda Manumpu, ada Krisdayanti, ada Raffi Ahmad. Ya kebetulan siswa kita ini mirip artis ya. Ini bukan artis jadi siswa kita, tapi mirip artis namanya, itu disclaimer ya. Nah ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pakai Depak, dari Depak yang pakai Emis, cukup di copy paste aja ya, di blok lalu di paste, seperti ini, ada tombol pastenya di ujung. Nah jadi begitu ya Bapak Ibu, cara untuk input data. Nah untuk
input angket, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya gampang Bapak Ibu, ya. Ini di atas adalah nomor urut. Untuk jawabannya, siswa nomor satu, jika dijawab iya, maka dikasih tanda centang atau apapun itu. X juga termasuk iya. Untuk jawaban tidak itu kosong. Jadi, arti dari kosong ini berarti tidak ya, jawaban tidak. Jika dijawab iya, maka boleh dikasih huruf X, boleh dikasih huruf O, boleh dikasih huruf C, ini jawab artinya iya. Kalau kosong itu artinya tidak ya, seperti itu. Di sini ada keterangannya. Gitu saja Bapak Ibu cara, eee, input datanya ya. Nah, bagaimana dengan data dari Google Sheet tadi Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kita hubungkan dulu yang ini jawaban dari hasil angket Bapak Ibu ya 44. Kita copy link, apa namanya, link address bar-nya di sini, di-copy lalu masukkan saja ke dalam aplikasinya yang ini, masukkan ke sini ya. Baru nanti di input datanya kita tekan tombol import dari Google Sheet yang ini, ya. Maka data-data Bapak Ibu yang dari Google Form tadi, itu langsung ditarik ke dalam aplikasinya. Kita tunggu bentar, dan hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini otomatis ya Bapak Ibu. Eh, Tadi jawaban iya, maka akan dikasih tanda centang, jawaban tidak, maka akan berubah otomatis menjadi kosong seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah ini ya. Oke. Baik, sampai di sini tugas kita selesai Bapak Ibu. Nah, baru, kita lihat hasil analisis dari aplikasi dan bagaimana, perencanaan karir di masa depan siswa kita ya, dengan aplikasi ini. Oke, kita lihat yang pertama, yang per peserta ini ya, ini yang nomor urut satu dulu ya. Nah, ini simulasi saja Bapak Ibu, karena soalnya sebenarnya nggak lengkap ya, kita perkecil. Jadi kemungkinan ini akan terjadi tipe dominan lebih dari satu ya, gitu. Karena seharusnya soalnya 90. Nggak apa-apa, ini hanya simulasi bagaimana kita membaca dari analisis aplikasi ini. Nah ini, Bapak Danwan Ahmad Solihin ya. Jadi yang keluar ini yang dominan adalah tipe investigatif dan sosial Bapak Ibu. Nah, di sini, terlihat ya, perencanaan karirnya ya, ini sama ya, investigatif dan sosial. Ini, berapa persen, 33% ya. Nah, untuk investigatif ini karakteristiknya yaitu suka meneliti, suka menemukan ide, mengamati, menyelidiki, ya, dan lain-lain, selalu banyak bertanya ya. Kata kuncinya ini berpikir analitis dan logis ya. Untuk karakter yang sosial, yaitu suka melatih, suka mengajar, suka memberi informasi, cocok untuk jadi guru BK-nya ya. Kemudian untuk kepribadiannya, yang investigatif ini selalu memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan lain-lain ya. Nggak usah kita baca semua. Nah, kemudian di sini mata pelajaran pendukung untuk keterampilan investigatif itu ya. Matematika, sains, fisika, kimia, biologi, teknologi informatika, dan lain-lain ya. Kemudian untuk yang sosial, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sejarah, prakarya, kewirausahaan, biologi, kesehatan, matematika, sains, dan lain-lain ya. Jadi ini yang perlu diperbanyak ya belajarnya. Biasanya fokusnya otomatis ya ke mata pelajaran pendukung. Nah, untuk jurusan kuliahnya yang investigatif, ini yang cocok jurusan apa saja ya, yaitu, antropologi, biologi, biokimia, biologi sel, kimia, sejarah, TIK, dan lain-lain ya. Jadi ini, pemetaan kalau kita mau menuju karir, dan untuk investigatif sendiri itu, nanti tidak satu ya Bapak Ibu yang keluar, tapi banyak ya, banyak pilihan karir untuk kategori investigatif ya, di sini terlihat ya, yaitu karir yang tepat untuk investigatif ya, itu adalah dokter, psikolog, filsuf, ahli gizi, ekonom, programmer, astronom, fisikawan, insinyur, ilmuwan, peneliti, penyelidik swasta, analis data, pengembangan perangkat lunak, ilmuwan forensik, dan juga wartawan. Jadi, ini nanti hasilnya Bapak Ibu, siswa
melihat hasilnya di sini, kemudian, dilihat pasti ada yang satu yang cocok ya, ada yang cocok di antara pilihan investigatif. Kenapa? Karena sebenarnya untuk investigatif sendiri itu cakupannya cukup luas. Cuma, ini, diklasifikasikan oleh pakarnya bahwa, nanti investigatif itu, ini saja, seperti ini karakteristiknya ya. Jadi yang cocok adalah ilmuwan, peneliti, penyelidik swasta ya. Kalau mahasiswa biasanya suka ikut lomba KIR, karya ilmiah remaja, seperti itu ciri-ciri yang investigatif ya untuk karirnya. Nah, kemudian untuk yang sosial, ini yang cocok, adalah guru, terapis, pemandu wisata, perawat, hakim, konsultan, psikolog, sejarawan, menteri, pekerja sosial, konselor, ya spesialis hubungan masyarakat, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ini, gambaran dari analisis, minat karir dan ada satu lagi yang belum dibahas yaitu fokus karir ya. Nanti ini pakai angket kedua. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu. Nah, ini juga, Ibu Afni ya, hasilnya investigatif konvensional. Oke, yang tadi investigatif sudah dibahas. Untuk yang konvensional ini ciri-cirinya suka bekerja di dalam ruangan, bekerja yang melibatkan perorganisasian dan akurasi, biasanya orangnya ini perfect ya, perfeksionis ya. Cocok untuk jadi guru konselor dan juga cocok untuk ini ya, orang yang perfeksionis, rapi, tertata rapi, seperti itu. Ya, untuk kepribadiannya, kemudian mata pelajaran pendukung keterampilan, jurusan kuliahnya apa saja ya. Saya kira nggak perlu kami bacakan semua ya, ini sudah ada di sini. Karir yang cocok ini untuk konvensional, yaitu sebenarnya seandainya Bapak Ibu memiliki lebih dari satu karakter dominan, biasanya selain mengajar, Bapak Ibu memiliki pekerjaan sampingan ya nanti. Biasanya pekerjaan sampingan itu kalau yang sosial ya sambil kerja di dunia sosial seperti itu. Kalau yang konvensional atau yang misalkan realistik sambil bekerja di, tempat lain biasanya ya, nyambang-nyambang seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk satu lagi di paling bawah ini fokus karir ya. Fokus karir ini adalah cita-cita sebenarnya Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan cita-cita itu nggak semudah kita menjawab cita-citamu apa, cita-cita saya pengen jadi astronot. Wah, itu, jawaban klasik Bapak Ibu sejak kita masih kecil ya. Tapi ternyata realitasnya nggak mungkin kita jadi astronot ya, karena tidak ada jurusan astronot di Indonesia, ya seperti itu. Untuk itu kita akan mengarahkan siswa kita untuk realistik dan kita akan meriset ya, apa saja pekerjaan yang cocok sesuai dengan cita-cita. Ya, untuk itu biasanya, kita akan melakukan, pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu. Oke. Nah, pertimbangannya ini kita lihat di aplikasi langsung aja ya. Nah, ini ada angket lanjutan Bapak Ibu. Angketnya sebenarnya ada 2 ya, tadi angket yang pertama, kemudian ini ada angket lanjutan, seharusnya memang, waktunya agak terpisah ya. Tapi untuk efisiensi boleh langsung dilakukan tes bebarengan. Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah analisis, Riasek ya, dan sekarang kita akan melakukan analisis, tentang cita-cita siswa ya. Jadi untuk sebelum menyebutkan cita-cita, siswa itu harus melakukan hal ini dulu ya Bapak Ibu, melakukan riset ya. Risetnya apa? Ada pertimbangan dulu, baru kemudian kita searching di internet pekerjaan apa yang paling cocok dengan kita. Jadi ada pertimbangan ya, seperti ini, ada pertimbangan satu atau 2 ini pilihan ya. Dan Bapak Ibu jangan pernah bilang ke siswa kita, bahwa jadi guru adalah, pilihan pekerjaan terbaik, jadi PNS pilihan terbaik. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya tidak ya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Ada orang yang pengen kerja dari jam 7 sampai jam 12 itu banyak ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka Bapak Ibu. Mereka pengen kerjanya suka-suka. Mau bekerja jam 12 siang, jam 12 malam, itu suka-suka saya, ada itu. Oke, jadi itu nanti akan terkait sama pertimbangan. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Jadi nanti, saya perbesar, ya. Siswa, eee, tentang ini ya, dan ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang otomatis, tapi ini riset ya, beda dengan yang tadi. Nah, pilihan yang pertama, ada orang yang suka bekerja di dalam ruangan. Opsional yang kedua, ini kita lebih suka bekerja di luar ruangan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kebanyakan guru, yaitu kerjanya lebih senang di dalam ruangan ya, itu sudah pasti. Kalau Bapak Ibu bekerja di luar ruangan, itu biasanya, realistik ya, pekerjaannya itu yang terkait dengan kerajinan ya, keterampilan tangan, pekerjaan fisik seperti itu ya. Jadi, saya suka pekerjaan yang di dalam ruangan, atau di dalam kantor, atau pekerjaan yang di outdoor seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian ada juga, pertimbangan yang kedua, nomor 2, yaitu saya suka bekerja dengan orang lain atau tim. Ya, kita sebagai guru itu tim sebenarnya, ada guru lain, ada guru BK, ada guru matematika, ada guru fisika, ada guru kimia, itu tim ya, satu sekolah, ada kepala sekolahnya, ada wakilnya. Bekerja dengan tim atau orang lain ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka Bapak Ibu, saya lebih suka bekerja sendiri ya. Ya suka-suka saya mau suka, bekerja, ada pekerjaan saya ambil, nggak suka ya saya nggak mau kerja gitu. Ya ada yang seperti itu, atau wirausaha ya, suka-suka saya menjadi bosnya, saya tidak mau terikat aturan, suka-suka saya mau kerja seperti apa. Jadi pekerjaannya bekerja sendiri, bisa juga wirausaha, bisa juga outsourcing ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3, ini pertimbangan yang pertama adalah, saya lebih suka bekerja menggunakan, pendidikan atau ijazah, keterampilan dan juga bakat ya. Bapak Ibu ngajar jadi guru BK, ijazahnya adalah guru BK. Ngajar jadi guru biologi, ijazahnya jurusan IPA atau biologi ya. Mengajar, pengen jadi sekretaris, ijazahnya jurusan sekretaris ya. Tapi ada juga loh ya, perusahaan yang tidak memerlukan ijazah seperti itu. Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan internasional di Jakarta. Mereka tidak pernah sekalipun menanyakan ijazah saya, yang penting masuk, memiliki komitmen dan juga, bisa memajukan perusahaan sudah cukup, ya. Itu ada seperti itu. Jadi, nggak semua, tempat kerja itu memerlukan ijazah, tapi ada juga yang wajib ijazah seperti lembaga pendidikan, karir-karir ya, seperti Eee, misalkan, pemandu wisata itu wajib ya, atau sesuatu yang terkait sama ijazah ya. Itu pilihan Bapak Ibu, mau suka bekerja yang seperti itu atau bekerja yang dengan hal-hal baru ya. Hal-hal baru itu misalkan inovasi, perusahaan-perusahaan yang berkembang, eee tidak seperti biasa, seperti itu ya. Oke, berikutnya, pilihan yang pertama adalah, saya pengen bekerja dengan jam kerja yang tetap. Ya, berangkat jam 8, pulang jam 1 atau jam 2. Itu keinginan banyak orang ya, kalau perlu berangkat jam 8, jam 11 sudah pulang ya. Itu kalau ngajar SD paling enak ya Bapak Ibu. PNS, kemudian di SD ya jam 11 sudah pulang. Tapi, jangan kaget ya, ada orang yang nggak suka seperti Bapak Ibu. Jadi ada orang yang suka bekerja dengan waktu yang fleksibel ya. "Oh males saya, nggak enak setiap hari terikat," ya. Contohnya banyak sekarang Bapak Ibu, apa? Contohnya paling bisa kita lihat dengan mata telanjang, apa itu? Jadi, eee, ojol ya, ojek online, mereka bekerja fleksibel ya, capek pulang, waktu nonton film, misalkan ada sinetron ya pulang dulu, nonton film atau, ngantarkan anak-anaknya, nanti, sudah semangat lagi, berangkat lagi atau jam 12 malam berangkat kerja, ya suka-suka mereka kerjanya. Itu, ya pekerjaan yang bisa dilihat oleh kasat mata dan mereka tidak terikat oleh waktu Bapak Ibu, ya. Tidak ada jam kantornya. Yang lain banyak ya, banyak konsultan-konsultan itu bekerjanya suka-suka ya, jadi arsitek rumah, pembangunan apa gitu. Ya mereka nggak harus datang jam 7 nanti pulang jam 4, nggak seperti itu, mereka suka-suka ya. Tapi ada orang yang nggak suka seperti itu, mereka sukanya, harus disiplin, berangkat jam 8 nanti jam 2 pulang, seperti itu ya, standar. Ya ada yang seperti itu. Nah kemudian
Berikutnya, yaitu bekerja pada fokus satu atau 2 hal dalam pekerjaan, ya. Kayak kita jadi guru, misalkan guru mata pelajaran, ya guru matematika ya ngajar matematika ya, kalau guru matematika disuruh ngajar agama pusing ya, atau guru, kimia disuruh ngajar bahasa Prancis ya, pusing ya. Nah itu, ada orang yang suka, bekerja sesuai dengan hal pekerjaannya ya, seperti itu. Tapi ada juga orang yang suka tantangan. Jadi dia ijazahnya misalkan sarjana agama, nanti ngajar, BK ya, seperti itu. Eee, atau sarjana agama nanti kerja di perusahaan PLTU ya, banyak yang seperti itu ya. Bekerja dengan hal-hal baru ya, bekerja dengan inovasi ya, atau hal-hal baru yang mungkin jadi tantangan bagi perusahaan. Oke. Kemudian pertimbangan berikutnya yaitu melakukan beberapa pekerjaan fisik atau melakukan banyak pekerjaan fisik ya, ini mirip dengan yang tadi. Berikutnya ini ya, pilihan banyak orang. Bapak Ibu pingin ya setiap bulan memiliki pendapatan tetap. Kalau PNS minimal 10 juta setiap bulan, itu impian banyak orang ya. Tapi jangan salah ya, nggak semua orang suka seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang tidak suka saya digaji bulanan ya, walaupun 10 juta, 20 juta ya. Itu saya, baru tahu setelah saya dulu pernah, berada di sebuah perusahaan. Ternyata di perusahaan-perusahaan besar itu ditanyai, "Kamu pengen gaji berapa?" Ada yang per project, ada yang per bulan ya, dan mereka menyebut angka-angka itu yang mungkin kadang tidak realistis Bapak Ibu, dan itu benar ada ya, karena saya mengalami ya. Salah satu manajer saya dulu itu, minimal setiap bulan itu 35, di atasnya itu 70 juta ya, gitu. Itu yang gaji tetapnya ya. Ada yang per project itu biasanya konsultan Bapak Ibu. Oke, saya bangun rumah Anda menjadi 3 lantai, nanti fee-nya adalah 10%. Kalau rumahnya itu harganya 1 atau 900 juta, maka dia dapat 90 juta Bapak Ibu. Ya, itu pilihan yang kedua ya. Jadi, ada orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji setiap bulan, ada orang yang bekerja 3 bulan, tapi gajinya untuk 1 tahun ya, atau bekerja 1 bulan, tapi gajinya bisa dimakan 1 tahun. Itu pilihan Bapak Ibu. Mau pengen model kerja yang seperti apa, itu kita harus pikiran terbuka ya, dan tidak pernah memaksakan kepada siswa kita, bahwa pekerjaan seperti kita nilai yang terbaik, tidak seperti itu ya. Karena setiap orang itu memiliki kepribadian pekerjaan yang berbeda-beda. Dan ini siswa harus tahu Bapak Ibu, gambaran luasnya bahwa pekerjaan itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Pilihan-pilihan hidup itu banyak, pilihan-pilihan karir itu banyak sekali dan siswa harus tahu pertimbangan-pertimbangan, seperti ini ya. Berikutnya, yaitu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting atau musyawarah ini sebenarnya. Ya kayak kita, oh ini sebelah kiri rata-rata guru ya, ada rapat dewan guru, oh anak ini dablek sekali, ini mau dihukum apa, dirapatkan ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka. Lebih baik saya yang menentukan, saya yang menjadi bosnya ya, seperti itu. Itu pekerjaan seperti itu, pekerjaan mandiri ya, atau biasanya wirausaha. Mau usaha ini mau saya apakan, mau saya jatuhkan, mau saya naikkan, terserah saya, ya tidak perlu mufakat atau musyawarah dengan orang lain, karena saya adalah bosnya, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Kemudian pertimbangan berikutnya yaitu, ada orang yang suka bekerja di satu tempat, ya di kantor itu sudah. Contohnya kita ya sebagai guru, ya sudah misalkan di SMA Negeri 1 ya kerja di sana sudah, nanti sampai pensiun ya. Eee, kalau perlu, eee, institusi yang lebih besar gitu ya. Itu keinginan banyak orang, tapi ada juga jangan salah, ada orang yang nggak suka ya kerja di satu tempat monoton, cepet bosen ya. Ciri-cirinya biasanya mereka kerja 8 bulan itu sudah resign, pindah lagi, nggak kerasan ya kalau bekerja monoton di satu tempat tuh ada orang yang memang, bosenan ya Bapak Ibu, oh bosen di rumah sakit ya, kerja walaupun dia jadi dokter, pengen buka praktek sendiri, terus coba rumah sakit lainnya, seperti itu. Banyak orang yang nggak kerasanan, itu ada ya Bapak Ibu, dan jangan disalahkan ya, itu memang pilihan mereka seperti itu. Dan yang terakhir,
bekerja dengan dekat dengan keluarga. Ini impian banyak orang, Bapak Ibu. Kalau perlu kita keluar rumah, di depan kita itu adalah kantor kita ya. Itu impian banyak orang ya, bagi yang pegawai atau PNS itu kalau perlu seperti itu, kita buka pintu, di depan kita itu sekolah kita ya. Tapi kenyataannya kita melakukan perjalanan sampai setengah jam atau 1 jam ya menuju sekolah kita. Nah, mungkin, itu keinginan banyak orang, tapi nggak semua orang loh Bapak Ibu suka bekerja dekat dengan keluarga. Ada orang yang lebih senang kerja itu tantangan, di luar kota, mendaki gunung, melewati lautan, menyeberangi lautan, ya ada orang seperti itu. Bahkan kalau perlu bekerjanya di luar negeri ya, itu menjadi tantangan bagi orang-orang, yang memiliki passion ya, pekerjaan dengan pengalaman baru ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa digambarkan yang sebelah kiri ini biasanya biasanya konvensional, yang sebelah kanan ini biasanya realistis dan juga investigatif ya. Jadi ada beberapa bagian yang saling terhubung. Nah, Bapak Ibu siswa ini melihat ini, baru kemudian, mereka lihat hasilnya, oh ternyata saya lebih suka yang sisi kanan ya. Baru kemudian mereka melakukan riset Bapak Ibu, riset ya. Dicari di internet ya, ada, namanya banyak ya, namanya Career Path ya. Ini contohnya, ini yang ada di Kuiper ya, ini contoh ya, contoh saja ini. Jadi cari-cari di sini, Career Path. Nah ini, pekerjaan jadi polisi, pekerjaan jadi PNS, pekerjaan jadi teknisi, ya ini banyak ya. Misalkan jadi pengacara, kita klik. Profesi jadi pengacara itu gajinya berapa, ini terlihat ya Bapak Ibu. Nah ini, 4 juta sampai 6 juta. Minimal S1 ya, apa saja, kemudian untuk jadi pengacara itu apa saja yang diperlukan, peran dan tanggung jawabnya, gajinya berapa, ya. Mereka, mencari di sini ya, karir path. Nah, seperti ini. Misalkan lagi menjadi sales, sales itu berapa gajinya? 3,5 juta sampai 4,5 juta, minimal D3. Ya, deskripsinya. Mereka riset, terus cocokkan dengan tadi. Saya suka bekerja yang berpindah-pindah tempat. Oh, cocok jadi sales ya. Eee, saya suka bekerja di satu tempat. Oh, nggak cocok jadi sales, karena sales tugasnya biasanya berbeda-beda, berpindah-pindah. Hari ini di kecamatan ini, besok di kecamatan lain, seperti itu ya. Nah, untuk itu, siswa melakukan riset seperti ini. Dan ini banyak pilihannya ya, apa namanya, karirnya ya, jumlahnya ini banyak, di bawah ya, bukan hanya ini, banyak ini contoh saja ya, melakukan riset dan baru setelah itu mereka menulis kalau sudah ketemu. Oh, ternyata saya cocoknya misalkan jadi hakim. Ditulis di sini, cita-cita saya ternyata yang paling cocok hakim ya, setelah tadi dikolaborasikan dengan hasil riasek ya, dan pertimbangan-pertimbangan yang ada di sini. Nanti di angkat lanjutannya ditulis ya, di input datanya ya. Misalkan Ibu, Bapak, dan Ahmad, ya di sini tulis di ujung kanannya, hakim. Kemudian yang bawah misalkan polisi, misalkan. Jadi keluar di sini ya perencanaan karirnya. Ini cita-cita yang paling bawah ya. Akan dikolaborasikan antara, hasil riaseknya dengan cita-citanya. Oh ternyata ada kecocokan ya, investigatif ini polisi tapi bagian penyidik. Nah itu seperti itu. Jadi perencanaan karir siswa jelas, oh saya nanti kuliahnya jurusannya ini, mata pelajarannya ini, karirnya di bidang ini dan cita-cita saya ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Konvensional, investigatif seperti itu. Nah ini kalau mau dikasih foto siswa bisa ya. Jadi fotonya ini ada di sini, diberi dengan nomor induk ya. Seperti itu. Jadi nanti di mana, di input datanya ini namanya harus sesuai dengan nomor induk. Jadi misalkan 102, maka nanti ini akan keluar fotonya sendiri ya, keluar sendiri. Siswa nomor 1 tadi ya, Bapak Danwan Ahmad Solihin. Nah ini, nah keluar fotonya ya.
Baru kemudian bisa kita cetak PDF atau print di sini, misalkan siswa nomor 1 sampai nomor 3. Maka nanti di sini akan di-generate dalam bentuk PDF, ya, seperti ini. Ya, ini hasilnya kurang lebih kalau dicetak print juga seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah karir path atau perencanaan karir siswa kita ya. Jadi mereka nanti lulus sekolah sudah tahu, oh, saya kalau sekolah mata pelajarannya yang paling sesuai ini, jurusan yang sesuai ini, jurusan kuliah ini, nanti karirnya ini pilihannya ini, dan cita-cita saya seperti ini. Jadi ada perencanaan karir ya di masa depan siswa. Jadi mereka sudah punya pegangan ya, walaupun nanti bisa berubah ya tergantung pada lingkungan yang dia lakukan, Bapak Ibu. Baik. Jadi seperti itu ya, ini karir path-nya. Nah, di sini juga oke, akan kami cetak ini dalam bentuk PDF hasilnya ya Bapak Ibu, tapi tidak bisa semua ya, ini makanya dalam bentuk grup per kelas seperti ini ya, seperti ini. Ini Bapak Ibu yang tadi menjawab, akan kami upload ya di sini, sama contoh nomor 1 ya. Oke, kami upload. Oke, kemudian, kita bisa lihat juga grafiknya. Nah, di sini ini banyak multi ya, ada yang realistik, kemudian investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional ya. Jadi malam hari ini banyak yang konvensional. Konvensional itu memang suka bekerja di dalam ruangan, disiplin sesuai dengan standar operasional, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini grafiknya sudah terlihat. Nanti tadi kalau dari setiap siswa nanti di-print, dicetak di bundle ya, buat laporan bisa untuk kepala sekolah. Ya, dan juga untuk rencana aksi ya, yang ikut PMM, ini gampang ya, sudah melakukan tes Riasek, nanti ditulis saja rencana aksinya seperti apa, feedback-nya gampang sekali ya. Jadi di sini ada konsep-konsepnya, oke. Saya kira ini hal-hal yang bisa dieksplorasi sendiri ya, Pak Ibu. Baik, demikian ya, ini gambaran kita tentang analisis perencanaan karir dengan aplikasi, Riasek ya. Kita lanjutkan lagi, materinya ya, kembali ke materinya. Ya, tadi Bapak Ibu yang pengen mau melihat hasilnya, saya ini bisa diketik manual di Chrome, /tes strip MK hasil, atau saya share di chat Zoom ya. Linknya bisa dilihat, bagi Bapak Ibu yang mau melihat hasilnya ya. Tapi ini hanya simulasi ya Bapak Ibu, soalnya cuma 30, yang benar, 90 ya, ini versi mini saja. Oke, silakan STTID tes MK hasil ya, kalau mau lihat hasil yang tadi. Ya, tapi hanya satu contohnya ya, tapi yang kami upload itu keseluruhan. Baik, kita lanjutkan materinya ya, belum selesai. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ya, tadi sebelum menentukan cita-cita. Nah, kemudian eh, apa sih manfaatnya seperti ini? Itu selama masa pendidikan kita bisa membangun tim unggul dalam perencanaan karir siswa ya, seperti itu. Jadi misalkan mau membangun, kelompok, kelompok pembuat ide jembatan terkuat, nanti dikumpulkan, siswa yang realistik sama investigatif dan artistik. Jangan sama-sama semua, artistik semua. Mereka hanya pintar gambar tapi tidak punya kekuatan ya. Atau jangan yang realistik semua, nanti, kuat tapi tidak bagus ya, seperti itu. Ini, jadi dibuatkan tim ya, kolaborasi yang, bagus seperti itu. Nah, bagaimana sih, sebenarnya gambaran karir individu ya, Bapak Ibu? Jadi ini perlu diketahui ya, dalam masa hidup rata-rata manusia, yaitu ada masa pertumbuhan. Jadi di usia ini yang pertama ya, di usia di bawah 15 tahun masa pertumbuhan. Jadi di tahap ini tuh, siswa itu perlu
memahami konsep tentang minat dan kemampuan dan mulai berpikir tentang alternatif keahliannya ya. Mereka mengetahui, oh kerja ini, kerja ini, kerja ini itu di bawah masa pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, ini masa penjajakan Bapak Ibu. Ini siswa kita biasanya, siswa SMP sampai lulus mahasiswa, yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Jadi tahap ini kita menjajaki. Biasanya kita mulai mencoba menggali keahlian kita seperti apa ya, sambil coba-coba kerja atau kerja magang ya, seperti itu usia-usia, pendidikan sampai lulus kuliah. Nah kemudian yang ketiga ini masa pemantapan, ini usia 25 sampai 44 tahun. Biasanya kita sudah dapat pekerjaan ya, kita sudah kerja dan terus-menerus kita, melakukan pengujian, "Bener nggak saya jadi guru ini cocok ya?" Tapi sambil kerja ya. Seandainya jadi guru ternyata saya dikasih, ada pekerjaan cadangan jadi makelar sapi, ternyata saya dapat untung banyak, ya saya akan coba jadi makelar sapi ya, seperti itu. Jadi kita sambil bekerja, sambil mencari-mencari, ya bener nggak, saya cocok di bidang ini. Biasanya terjadi di usia 25 sampai 44 tahun ya. Nah kalau sudah 45 tahun sampai 65 tahun, ini masa pemeliharaan Bapak Ibu. Kita nggak akan mencoba-coba lagi kita sudah merasa, "Oh kita kerja di sini," ya sudah di sini, kita akan fokus kerja di sini, ya. Sebagai guru, kita kerja guru ya, sebagai misalkan administrasi, atau staf perpustakaan ya di sana, kita suka di sana ya. Biasanya usianya 45 tahun dan males mau mencoba, pekerjaan baru biasanya ya. Dan kita akan mempertahankan pekerjaan yang sudah ada ya. Misalkan kita jadi kesiswaan sudah enak, tahu-tahu harus diganti, kita berusaha mempertahankan ya. Itu biasanya usia 45 sampai 65 tahun ya, masa pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah masa kemunduran ya, di usia 65 tahun. Jadi biasanya tahap ini orang-orang sudah tidak bekerja atau pensiun dan biasanya, terjadi pemunduran di karir kita ya, usia 65 tahun sampai selesai ya. Bukan 60 sebenarnya kita masih kuat bekerja ya. Ini hasil risetnya tuh 65 tahun ya, seperti itu. Baik, ini biasanya perjalanan karir, seseorang. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi ya, tentang perencanaan karir, apa sih manfaat perencanaan karir ya bagi siswa kita ya? Nih, kayak tadi ya. Yang pertama, ini manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri ya dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Jadi siswa itu nggak minder, saya bisa memimpin diri saya sendiri. Saya bisa mengarahkan saya mau berjalan kemana ya itu. Yang kedua, siswa ini menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Saya pengen jadi pemain sepak bola, maka pelajaran yang saya sukai adalah biasanya ya, yang saya fokus, yaitu pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Nanti di luar itu saya ikut les, belajar sepak bola, atau saya pengen jadi dokter, maka yang saya fokuskan adalah yang saya sukai pelajaran biologi, pelajaran kimia, ya, pelajaran matematika, kemudian sambil ikut les di luar ya, seperti itu atau nonton-nonton, tutorial di YouTube, seperti itu ya. Itu, kita termotivasi karena jelas, "Oh saya pengen jadi ini, maka saya harus lewat ini, nanti kuliahnya jurusan ini, bekerjanya ini," ya, seperti itu. Yang ketiga dapat mengidentifikasi minat, bakat, nilai, dan kekuatan siswa yang mampu membantu dalam memilih bidang karir yang sesuai ya. Ya jelas ya, mereka sudah tahu mau kemana ya kalau sudah direncanakan karirnya. Kemudian yang keempat, rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik ini dapat membantu siswa meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan karir. Ya, jadi kalau siswa benar-benar ya Bapak Ibu benar-benar sudah tahu ya, saya pengen jadi penyanyi. Setiap kali ada pengumuman lomba menyanyi, dia pasti ikut, ya. Dia lebih kalau, siswa tidak tahu rencananya pengen jadi apa, di depannya tuh jelas-jelas terlihat kompetisi menyanyi. "Ah, ikut nggak ya ikut nggak ya? Buat apa sih kalau ikut? Ikut juga, nanti saya." Jadi mereka ragu Bapak Ibu. Jadi peluang-peluang tuh hilang ya, padahal dia punya,
kepribadian karir di bidang itu ya. Tapi karena mereka tidak direncanakan, tidak ditelusuri lebih dalam, akhirnya mereka melewatkan hal-hal kesempatan yang mungkin ada di depan matanya seperti itu ya. Sayang sekali ya. Itu kalau siswa sudah tahu pengen jadi apa, maka dia nggak akan melewatkan sedikit pun peluang yang ada di depannya ya seperti itu. Dan yang terakhir ini membantu siswa menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam dunia kerja ya. Seperti di awal tadi, banyak perusahaan kolaps, akhirnya orang banyak di PHK ya. Tapi kalau siswa sudah tahu karir saya ini investigatif, maka selain ini saya bisa bekerja di ini, selain ini saya bisa bekerja di ini. Dia tahu ya Bapak Ibu ya, kepribadian saya itu di bidang misalkan marketing ya. Kalau nggak bisa marketing, nanti di bidang entrepreneur ya, itu mirip. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain. Jadi mereka nggak akan pernah kehabisan akal untuk menghadapi perubahan. Misalkan perusahaannya bangkrut atau bagaimana ya. Tapi kalau sekolah nggak ada yang bangkrut ya. Jarang sekolah itu tutup, jarang kecuali sekolah ini ya. Paling aman memang di dunia pendidikan ya. Tapi ya begitu-begitu aja ya. Tidak bisa cepat ya seperti di perusahaan-perusahaan swasta ya yang internasional. Nah, kalau begitu kita sebagai guru tinggal melakukan pilihan, yaitu membiarkan nasib yang menentukan karir masa depan siswa. Sehingga siswa tidak dapat melihat tantangan masa depan mereka, biarkan nasib yang ikut siswa ya. Efeknya apa sih Bapak Ibu? Ya siswa nggak semangat belajar, ngantuk. Kemudian pelariannya pacaran ya di dunia-dunia masa-masa masa-masa potensial mereka malas belajar, kemudian ya malah pacaran ya, membuang-buang waktu belajar mereka, waktu emas mereka ya. Atau yang kedua, kita fokus sejak dini merencanakan karir masa depan siswa kita ya. Sehingga mereka punya tujuan arah yang jelas masa depannya mau jadi apa. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini Mark Zuckerberg yang bawa ini Elon Musk ya. Ini masa mudanya dulu. Dia di usia 12 tahun bisa membuat game antariksa ya, game perang-perangan antariksa usia 12 tahun. Orang tuanya tahu, langsung dia difokuskan untuk pendidikan ya terkait sama antariksa sehingga dialah yang menciptakan Starlink ya, Starlink, Starlink ya. Ya, jadi semua satelit di dunia ini mau meluncurkan ke angkasa itu menggunakan perusahaannya dia. Ya, ya. Kemudian dia yang bikin Starlink ya. Yang itu apa namanya dia? Kok lupa saya namanya. Jadi semua satelit itu melalui perusahaan dia, termasuk Telkom dulu diluncurkan melalui perusahaannya Elon Musk. Bayangkan sekali naik itu 5 triliun atau berapa triliun gitu Bapak Ibu, keuntungannya ya. Dan sekarang dia membuat jaringan internet Starlink. Jadi dia bikin satelit banyak di atas seluruh dunia ini, jadi tanpa kabel. Dan ada sudah masuk Indonesia ya, satelit ya, internet via satelit namanya Starlink. Kemudian yang bikin macam-macam sudah ya, intinya sejak kecil orang tuanya sudah fokus ya, lihat anaknya berbakat seperti itu. Dia menjadi orang mungkin terkaya ya di bidang teknologi. Kalau terkaya sungguhan bukan beliau. Banyak orang terkaya tapi nggak menunjukkan eh, kekayaannya banyak. Nah ini Facebook ya, jadi dia hobinya bikin program masa kuliah saat itu. Facebook pertama kali dikeluarkan itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan presiden di Amerika. Ya, saat itu dia ngajak teman-temannya 5 orang, yang hadir cuma 2 atau 3, yang lainnya nggak hadir. Yang hadir itu sekarang kekayaannya punya kekayaan 200 triliun Bapak Ibu dari hasil saham Facebook seperti itu, ratusan triliun ya. Hanya hadir ya diajak dia. Dan ini mereka memang sejak muda itu memang merencanakan karirnya Bapak Ibu. Bukan tahu-tahu nanti kerja di perusahaan, eee, karir berjenjang, tidak. Mereka rata-rata memang tahu mau kemana hidupnya, apa tujuan saya, dan mereka ambil keputusan besar berani ya. Banyak, di antara mereka yang tidak lulus kuliah itu banyak Bapak Ibu, karena dia tahu, saya fokusnya di sini, ya. Jadi
hal yang tidak urgen dia abaikan, walaupun bagi kita itu urgen ya, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu tahu ya, ini mungkin 10 tahun lalu ya, namanya Edward Snowden. Jadi ini dulu NSA ya, bekerja di Badan Intelijen Amerika. Di usia 24 tahun, dialah orang yang membocorkan data CIA Amerika ke seluruh dunia. Ya, membocorkan data rahasia Amerika ke seluruh dunia, masanya SBY ya, saya masih ingat. Di usia 24 tahun, Bapak Ibu. Bayangkan, dia ambil keputusan besar di usia 24 tahun untuk kebebasan umat manusia. Dan dia menjadi orang yang diburu oleh Amerika di seluruh dunia ya. Sekarang bandingkan dengan anak-anak kita yang usianya 24 tahun, ya, mereka nggak pernah berani ambil keputusan besar, hanya beberapa ya sekarang ini. Kenapa? Karena mereka, belajar, kadang-kadang mereka tidak merencanakan pengen jadi apa, yang penting belajar aja, kuliah ya kuliah aja sampai lulus, setelah lulus kaget, "Loh, saya ternyata bingung mau kerja apa ya?" Masih mikir mau kerja apa, bukan mau kerja apa, seharusnya saya di bidang apa, gitu. Keputusan saya sudah jelas. Nah, jadi kalau orang sudah jelas apa, eee, perencanaan karirnya, dia akan berani ambil keputusan di usia sangat muda ya. Kalau kita, gambaran kita di usia 24 tahun apa? Sibuk cari pasangan, calon istri atau calon suami ya. Keputusannya seperti itu Bapak Ibu. Itu gambaran saja ya, gurau-gurau ya. Nah, bagaimana hubungan minat karir dengan kurikulum Merdeka kemarin ya. Jadi untuk seperti yang saya sampaikan di tingkat SMA, itu tidak ada lagi jurusan, tapi yang ada pilih mapel dan ini ada kaitannya dengan, minat karir ya Bapak Ibu. Karir seperti apa, maka mata pelajarannya apa, itu bebas, ada lintas mata pelajaran. Sudah tidak ada lagi penjurusan di tingkat SMA. Nah, pertanyaan besarnya apakah sekolah sudah melakukan yang terbaik untuk membantu siswa dalam menemukan dan merencanakan karir masa depan mereka sejak dini? Atau ya udah biarkan aja nasib yang menentukan, eee, masa depan siswa kita ya. Sekolah sudah nggak perlu cawe-cawe masalah nasib ya, bebas sekolah mau bergerak di mana. Nah, jika Bapak Ibu merasa perlu untuk merencanakan karir masa depan siswa, pertanyaan kapan dijalankan sekolah kita ya? Apakah sekolah kita sudah siap menjadi sekolah unggul yang bisa membantu siswa merencanakan karir masa depan mereka ya. Ya mungkin begitu Bapak Ibu, eee, terima kasih itu pemaparan dari kami dan mungkin kita buka apa namanya, sesi tanya jawab ya.